Ini ibu-ibu mau berdiri apa duduk? Bukan, bapaknya loh. Mau berdiri saja. Nanti yang mengguri orang ketoan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, tabib pulau. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para sekolah SD 1 Sri Agung. Sri Agung itu betul. Yang saya hormati pengawas dari 8 kecamatan bagian barat selaku koordinator. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru PAI baik yang ASN maupun non ASN yang sempat hadir pada acara pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajah. Sudah sekian lama, saya sudah setahun lebih di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak pernah bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Rasanya ingin kok bertemu karena mungkin ibu-ibu belum kenal sama saya. Saya juga nggak kenal dengan ibu-ibu. Makanya alhamdulillah pada hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bekerja hari ini. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kita dapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru agama, ini luar biasa. Guru agama ini gada terlepas untuk pendidikan pembinaan anak kepada anak-anak kita. Itu yang dari Sendang Agung, saya belum tahu Sendang Agung namanya saja. Katanya parah. Karena itu, berarti ini pengorbanan jalan ke sini. Ini terima kasih nih para sekolah bisa menyediakan sarananya, kita bisa berkumpul. Ini dari jauh-jauh ini luar biasa. Berarti dengan niat yang ikhlas kita bisa berkumpul di sini sudah alhamdulillah. Kenapa? Ini tugas kita berat. Apalagi kalau sekarang ini di Kementerian Agama ini banyak desas-desus yang aliran segala macam ini konsumsi kita ya. Yang baru-baru kali ini aja yang diteluk, apa itu diteluk, didapat, terus itu ditangkap. Jadi jangan sampai guru agama termasuk di situ. Insya Allah. Kenapa? Karena itu banyak anak-anak kita pengikutnya di Lampung ini 2.500 itu anak-anak yang masih remaja. Itu kabarnya sih di Rohis di semester 1, semester 2, semester 3 kuliah mengikutnya. Mereka yang masih mencari jati diri. Sehingga itu tugas kita semua guru agama untuk melihat anak-anak kita supaya memang tidak mengikuti paham-paham yang bukan radikal, ekstrim. Itu tugas kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua permohonan maaf dari Bapak Perkantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yaitu Pak Wajibi SMKI karena hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Kabupaten Lampung Tengah yang diadakan di lapangan apa Pak? Lapangan KPK ya? Iya, yang dekat itu tubuh pengantin. Jadi mudah-mudahan acara ini tidak mengurangi fitnah pada pagi hari ini sehingga kita bisa mencari suatu pantauan, memberikan suatu himbauan atau bagaimana kita untuk kedepannya guru agama di Kabupaten. Jadi yang pertama saya akan bertanya dulu, ini yang PNS berapa orang ya? Adem dulu. Alangkah banyak yang bukan PNS. Ya, sedikit ya. Yang baru lulus tes, pretest. Pretest PPG. Luar biasa banyak yang perlu. Hampir mayoritas. Karena kita di Kabupaten Lampung Tengah ini
yang lulus prioritasnya terbesar di Lampung. Alhamdulillah. Berarti guru agama di pinta-pinta bawah. Wah ini, oh pasti. Kita yang lulus tahun 2022 ini pada bulan Mei itu 486. Alhamdulillah. Ditambah PR kita yang belum PPI 24, jadi 510. Jadi alhamdulillah Lampung Tengah ini terbesar. Saya baru rapat hari Senin kemarin di Kanwil, masih mengupayakan kepada pemerintah daerah. Dulu konon katanya pernah PPG itu dibantu oleh pemerintah daerah, Pemda. Pernah katanya. Jadi kami Kementerian Agama mengajukan kepada pemerintah daerah untuk membantu biaya PPG yang lulus pada tahun 2022. Ya doa tuh ya, mudah-mudahan itu bupati kita, karena yang milih-milih itu juga kan, bupati kita mau memberikan sumbangsinya terhadap kita untuk membantu pembiayaan PPG untuk yang lulus. Ini memang nanti kalau memang kasihnya umpan lagi menghadap bupati, itu para pemenangnya. Kayaknya dari Kementerian Agama itu diharuskan pemerintah daerah seluruh Indonesia itu untuk membantu biaya PPG masukkan di anggaran APBD daerah. Kenapa? Ya emang toh 7 juta setengah, 6 juta ya mengurangi biaya kita untuk PPG. Ya kalau sekarang masih enak, PPG ini masih daring, tapi kalau kita tatap muka, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Medan, ada yang ke Jogja, Palembang. Di samping biaya PPG-nya ya biaya tambahan makan minum itu dari segala macamnya luar biasa. Itu belum tentu lulus. Kalau lulus yang penting kalau nggak lulus sekali tapi lulus. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ini perjuangan Kementerian Agama untuk mengajukan pemerintah daerah untuk ikut serta membiayai PPG yang baru lulus prioritas bulan Mei kemarin. Dan kalau ada kendala-kendala, karena ini kami ini kebanyakan yang PPG ini dari anaknya bupati. Ini buktinya bajunya putih semua. Ya kalau kemenangan itu batik hari ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu punya 2 anak, punya 2 bapak. Bisa 1 bapak itu kandung semua loh. Kalau misalnya ibu-ibu itu masih ngambek di bapak yang ke-1, dia lari ke bapak yang kedua. Ya, kalau masih ngambek ke bapak 2, lari ke bapak. Jadi enak. Jadi mudahan kalau di Kementerian Agama ini ya dilancarkan kalau memang ada di Kementerian Agama. Apalagi kalau non PNS itu kan diganti ya. Mudah-mudahan kita dicepatkan, dicairkan dan tidak di bawah tidak lambatnya di bawah tanggal 20 sertifikasi untuk Kementerian Agama itu segera dicairkan. Ini kalau PNS yang nunggu kulunting ini PNS. Karena kemarin kita udah tanda tangan itu untuk pencairan yang bulan Mei. Tunggu aja. Ya, makanya ini kayaknya semangat hari ini guru agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kembali kemarin semalam ini kami diajak oleh Pak Kanwil untuk Zoom pemasangan jenting di Lampung. Masalah masih aliran ekstrim, bukan radikal tapi ekstrim. Jadi yang terbanyak itu ada di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Itu belum terdeteksi, tapi ditunggu jam 12 ini seluruh kabupaten kota untuk melaporkan keberadaan aliran ekstrim itu ke kami untuk di bagaimana kita untuk mencari jalan keluar. Karena ini sudah merasakan. Ini mungkin ada himbauan dari pusat untuk segera kita tidak lanjuti karena pimpinannya sudah ada di Kapolres Bandar Lampung. Jadi hati-hati Bu, pelang-pelangnya itu segera dicopot. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pelangnya itu segera dicopot. Takut ketahuan sama
kecamatan. Oleh sebab itu tentunya ini bagi kita guru agama yang mendidik anak-anak, jangan sampai kita itu menjadi aliran ekstrim dan yang biasa-biasa saja. Nopo ekstrim sedikit-sedikit. Ya, bapak-bapak ibu lebih paham lah, tak usah divulgarkan di sini, tapi kita yang biasa saja. Kita mengikuti ulul amri minkum, pemimpin yang di pusat kita sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru agama dan pengawas yang hormati. Jadi di guru agama ini selain dapodik ada emis dan siaga. Kalau ibu-ibu tidak masuk dapodik, bagaimana kami akan mengentry emis di Kemenang? Ya Pak, harus ke dinas pendidikan dulu, dapodiknya, lalu kita ke Kementerian Agama untuk memasukkan emis. Tidak berhenti di situ, tapi kita lari ke operator siaga, Pak Kunnya harus ada UNPTK, NUPTK ya. Karena bagaimanapun semua informasi yang baik itu dari pusat sampai dari kantor itu berada di siaga. Jadi kalau termasuk pemanggilan PPG juga itu di siaga. Jadi nggak ada fisik lagi tapi online, semua sekarang serba online. Ini makanya yang muda-muda ini kalau masalah IT luar biasa, tapi kalau kita ibu-ibu yang udah tua-tua, mumet. Ini aku yuk lahir zaman kolonial dong, orang lebih belas. Tapi kita ada operator, jalur turun. Kalau operator ini jalan ini, yang penting aku dibawain ya tahu. Tapi kalau yang muda, IT luar biasa tidak diragukan, sehingga bisa setiap saat kita buka suaranya. Karena di bulan Juli ini itu ada PPG, itu ada informasi dari Kamil, di bulan Juli ini ada PPG. Jadi dalam kosan-kosan tanggal 1 sampai tanggal 1 Juli sampai Desember itu PPG. Tapi rencananya yang baru lulus ya, siapa tahu ikut. Kalau itu cepat, karena Kemenang ini dia dapat piagam, tahun berikutnya dibayarkan sertifikasi. Iya, yang penting cepat dapat piagam, Pak Kun bayarin. Pak Kun bayar itu biasanya piagami, engkau dosa kan orang bayar. Nah itu, jadi kami Kementerian Agama ini menerima dari operator-operator yang ada di sekolah. Jadi kalau lambat dari sekolahnya, lambat juga di Kementerian Agama. Ada sampai sekarang belum upload absen ya Pak pengawasnya. Jadi sertifikasinya ditunggu, sopo belum upload itu. Ya kalau memang dia tidak butuh uang, tapi yang butuh uang, butuh duit, waduh, kok sulit teman ini. Nah inilah karena salah satu kawan kita yang terlambat sehingga menghambat yang lainnya. Ya mudah-mudahan di bagian barat ini orangnya gesit-gesit, lincah-lincah, sehingga tidak menghambat kawannya, tapi kawannya menjadi satuan kesatuan. Ada kesulitan kita sama-sama bekerja sehingga memang memudahkan untuk kita mencari informasi. Ini gunanya wadah kakak ini. Kalau saya wis ini kata ibu ini kan ngomong kalau pengawas ngobrol bagaimana jalan keluarnya, mesti jalan keluar, sehingga kita bersama-sama. Jangan saya sendiri yang mau naik ke atas, kawan bodoh amat, tapi kita bersama-sama mencapai kepada hasil itu. Jangan mengincar kawan, tapi kita sama-sama naik ke atas. Ini gunanya kaki bagi guru-guru sebagai wadah berkonsultasi, wadah memajukan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan semua keluh kesah kendala kita, baik itu kita
menyediakan RPT, protokol ini ada di Kakakno. Ada pengawas yang profesional yang menguasai teknis. Jadi semua yang dianggap kita sulit, kalau kita musyawarahkan bersama, mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan keluar yang terbaik dan ringan rasanya. Jadi jangan yang baru lulus pre-tes itu jangan pesimis, tapi optimis. Karena 486 itu kalau kita mengikuti dari pelaksanaan PPG di pusat itu sedikit-sedikit paling juga